Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas sub CPMK 1.1 Rekayasa Lalu Lintas kelas D. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas sub CPMK 1.1. Lalu juga berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Abdul Hadi selaku dosen RLL yang telah membimbing dan mengarahkan, dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Yoga Pratama dengan NIM 205111189 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan timeline mengenai tugas saya. Pertama-tama, saya menentukan judul di classroom, lalu proses pembuatan tugas melalui PPT, lalu presentasi yang saat ini saya lakukan, dan pengumpulan tugas melalui via YouTube. Judul yang saya ambil adalah Identifikasi Pengaruh Perilaku Pengendara Terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM Studi Kasus di Kota Surabaya oleh Arfa Najmi, sumber repositori ITS ac.id 57038. Latar belakang. Salah satu konsentrasi dunia dalam bidang transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Karena penyebab kecelakaan lalu lintas menurut kepolisian dibagi menjadi 4, yakni 1. Faktor alam. Nah, ini saya mengambil contoh dari gambar di samping. Jalan ini terjadi kelongsoran. Mungkin diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus sehingga jalan ini menjadi longsor dan menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, faktor jalan. Kita lihat bahwa sekarang Pak Polisi sedang memberi tanda bahwa ada jalan yang berlubang. Karena jalan yang berlubang ini dapat mengganggu pengendara. Contohnya ke pengendara sepeda motor. Jika sepeda motor melalui lubang tersebut, maka kendaraannya akan oleng dan menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, faktor kendaraan. Nah, dari gambar di samping dilihat bahwa kendaraan ini sudah tua. Mungkin mesinnya bisa saja macet, mendadak, atau remblong, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan yang terakhir adalah faktor pengemudi. Kita lihat bahwa ini ada sebuah tikungan dan ada garis lurus yang tidak terputus. Maksud dari marka jalan tersebut itu tidak boleh menyalip, dan mobil yang ini menyalip sehingga bisa menabrak sepeda motor yang ada di lawan arahnya. Dari data Polda Jatim, faktor penyebab laka lantas Polrestabes Surabaya tahun 2017, faktor pengemudi menduduki peringkat pertama dengan banyak kasus hingga dari 712 sampai 1345, disusul oleh faktor kendaraan, lalu faktor jalan, dan faktor alam. Data kendaraan yang terlibat laka lantas Polrestabes Surabaya tahun 2017, sumber Polda Jatim. Diketahui di bar chart ini, kendaraan yang terlibat laka lantas sepeda motor menduduki peringkat pertama, lalu disusul oleh terlibat laka lantas bus, dan disusul oleh kendaraan terlibat laka lantas mobil penumpang. Nah, data penyebab tadi laka lantas yang faktor pengemudi, dari faktor pengemudi di Polrestabes Surabaya tahun 2017 paling banyak yaitu tidak tertib dengan 904 kasus, lalu 417 itu lengah dan diikuti oleh lainnya. Nah, tadi kan menggunakan metode Structural Equation Modeling. Nah, apa itu SEM? SEM itu suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya.
konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Nah, cara dari penelitian ini gimana? Mas Arfa Najmi ini mengumpulkan 190 responden yang menghasilkan confirmatory factor analysis atau CFA. Apa itu? CFA yaitu analisis multivarian yang digunakan untuk menguji sebuah konsep yang dibangun dengan menggunakan beberapa indikator terukur. Menggunakan software analysis moment of structure dan menghasilkan indikator pengaruh perilaku manakah yang berpengaruh dan seberapa besar pengaruh terhadap kecelakaan. Hal ini dimudahkan dengan path analysis. Nah, apa aja sih yang diteliti dari metode SEM itu? Yang pertama, 1. Pengaruh pengetahuan rambu lalu lintas. Yang kedua, sikap disiplin para pengendara. Dan yang ketiga adalah merawat kendaraan sepeda motor terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, tujuannya itu mengidentifikasi seberapa besar pengaruh indikator perilaku pengendara sepeda motor terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, pengaruh perilaku pengendara terhadap tingkat kecelakaan. Yang pertama, pengaruh pengetahuan pengendara terhadap kecelakaan. Pengetahuan pengendara diperlukan untuk menghindari risiko kecelakaan. Karena semakin luas dan banyak pengetahuan terhadap kecelakaan, maka semakin tinggi derajat kepatuhan seorang pengendara sehingga dapat meminimalisir kecelakaan. Yang kedua, sikap dan perilaku yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut sehingga risiko kecelakaan akan semakin kecil. Selanjutnya, 2. Pengaruh perawatan dan faktor kendaraan terhadap kecelakaan. Nah, jika perawatan kendaraan tidak dilakukan dengan baik, maka tingkat kecelakaan juga akan semakin meningkat. Ada beberapa kasus. Yang pertama, rem blong. Kita tahu di sini ada sebuah truk dari arah belakang menabrak para pengemudi yang ada di depannya. Ini di rambu lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan. Yang kedua, ban kendaraan pecah. Ini ban kendaraan pecah ini dapat menyebabkan kecelakaan sehingga para pengemudi atau pengendara harus selalu mengecek kendaraan tersebut. Apakah bannya udah tua, bannya kekurangan angin atau kelebihan angin. Yang ketiga, mesin kendaraan. Jika mesin kendaraan tersebut sudah tua, maka kemampuan dalam berkendara akan semakin turun, sehingga mesinnya bisa saja macet dan bisa menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, kelengkapan kendaraan. Di sini mungkin spionnya sudah ada spionnya, namun untuk fungsi spionnya ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga di gambar sampingnya ini orangnya kecelakaan. Selanjutnya, 3. Faktor manusia pengendara terhadap kecelakaan. Yang pertama, lengah. Lengah ini gara-gara ini tadi menduduki peringkat 2. Lengah dapat menyebabkan pengendara tersebut kecelakaan karena dia tidak tahu PAV. PAV itu point perception, identification, emotion, dan validation atau reaction. Sehingga dia tidak bisa mengira-ngira dan akibatnya dia menabrak di depannya atau dia ditabrak. Yang kedua, mengantuk. Nah, mengantuk ini sangat berbahaya, apalagi microslip. Microslip ini adalah sebuah peristiwa di mana kita tertidur cuma beberapa detik, namun efeknya sangat fatal ketika saat berkendara, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, mabuk. Pasti kalau mabuk untuk berkendara, dia tidak bisa menggunakan kendaraannya sebaik mungkin dan dia terpengaruh oleh alkohol sehingga menyebabkan tingkat kecelakaan semakin tinggi. Yang keempat, lelah.
lelah akan perjalanan jauh, pasti ini dapat menyebabkan kecelakaan. Sehingga jika lelah, istirahat terlebih dulu di rest area atau makan-makan terlebih dahulu sehingga kelelahannya bisa dikurangi. Yang kelima, terampil. Ini ada sebuah foto mak-mak yang tidak terampil dalam berkendara. Dia melawan arus sehingga ini dapat menyebabkan kecelakaan. Ini sering terjadi di Indonesia. Yang keenam, tidak tertib. Lagi-lagi emak-emak menerobos lampu lalu lintas sehingga dia ini tidak tertib dan menyebabkan kecelakaan. Tidak tertib ini menduduki peringkat 1 dalam kecelakaan pengendara. Nah, manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat praktis. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi lembaga yang berwenang tentang pengaruh pengetahuan, sikap disiplin, dan merawat kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, hasil dapat memberikan wawasan untuk solusi lewat strategi yang tepat. Lalu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya bahwa indikator penelitian yang sama dapat memiliki perbedaan dalam output permodelan SEM karena respondennya berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan variabel sikap disiplin mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Namun, variabel perawatan kendaraan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya. Kita tahu bahwa pengetahuan ini berhubungan dengan sikap disiplin. Jika pengetahuannya tinggi dan sikap disiplinnya tinggi, maka tingkat kecelakaan lalu lintas akan semakin minim. Namun, jika kebalikannya pengetahuannya ini sedikit dan sikap disiplinnya juga sedikit, maka akan semakin tinggi kecelakaan lalu lintas. Lalu perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena perawatan kendaraan ini berjangka tidak selalu dilakukan sehingga ini kurang signifikan. Nah, perawatan kendaraan juga berpengaruh tentang sikap disiplin karena jika semakin disiplin dalam perawatan kendaraan, maka ini juga semakin menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan juga akan semakin minim. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.